baik. Kembali lagi bersama saya atas nama Fitri Klopo dengan NIM 200303083, kelas C semester 2. Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan 4 tokoh teori sosiologi klasik. Dalam video ini untuk memenuhi ujian akhir semester teori sosiologi klasik. Baik, tidak lama-lama lagi, kita langsung saja menjelaskan 4 tokoh teori sosiologi klasik ini. Yang pertama, Auguste Comte. Auguste Comte lahir di Montpellier, Prancis, 19 Januari 1798, meninggal di Paris, Prancis, 5 September 1957 pada umur 59 tahun. Beliau adalah seorang filsuf Prancis yang dikenal karena memperkenalkan bidang ilmu sosiologi serta aliran positivisme. Melalui prinsip positivisme, Comte membangun dasar yang digunakan oleh akademisi saat ini, yaitu mengaplikasikan metode ilmiah dalam ilmu sosial sebagai sarana dalam memperoleh kebenaran. Comte juga merupakan tokoh yang pertama menciptakan istilah sosiologi, sehingga ia mendapat julukan sebagai bapak sosiologi dunia. Ayah Comte bernama Louis Comte, seorang pejabat pajak, dan ibunya bernama Rosalie Boyer, seorang yang taat agama. Comte kemudian menikah seorang wanita bernama Carolina Messine. Comte dikenal arogan, kejam, dan mudah marah, sehingga pada tahun 1826 dia dibawa ke sebuah rumah sakit jiwa, tetapi ia kabur sebelum sembuh. Kemudian setelah kondisinya distabilkan oleh Messine dan ia mengerjakan kembali apa yang dulu direncanakannya. Namun sayangnya ia bercerai dengan Messine pada tahun 1842 karena alasan yang belum diketahui. Saat-saat di antara pengerjaan kembali rencananya sampai pada perceraiannya, ia mempublikasikan bukunya yang berjudul Le Code de Philosophie Positiviste. Adapun konsep penting yang dikemukakan oleh Comte. Yang pertama, positisme. Positisme adalah cara pandang dalam memahami dunia dengan berdasarkan sains. Menurut Comte, teori sains dapat disusun mulai dari tingkat yang sederhana dan universal, yang selanjutnya sampai kepada tahap yang lebih kompleks dan terbatas. Susunan tingkatan ini dapat terus dikembangkan sehingga masing-masing sains yang baru akan tergantung pada tahap sebelumnya. Penganut paham positivisme meyakini bahwa hanya ada sedikit perbedaan, jika ada, antara ilmu sosial dan ilmu alam, karena masyarakat dan kehidupan sosial berjalan berdasarkan aturan-aturan, demikian juga alam. Selanjutnya, pendidikan di École Polytechnique di Paris saat itu terkenal dengan kesetiaannya kepada idealis republikanisme dan filosofis proses. Pada tahun 1816, Politeknik tersebut ditutup untuk reorganisasi. Comte pun meninggalkan École dan melanjutkan pendidikannya di sekolah kedokteran di Montpellier. Tak lama kemudian ia melihat sebuah perbedaan yang mencolok antara agama Katolik yang ia anut dengan pemikiran sebuah monarki yang berkuasa, sehingga ia terpaksa meninggalkan Paris. Kemudian pada bulan Agustus 1817 dia menjadi murid sekaligus sekretaris dari Claude Henry de Rochefort, Comte de Saint-Simon, yang kemudian ia membawa Comte masuk ke dalam lingkungan intelek pada tahun 1824. Comte meninggalkan Saint-Simon karena lagi-lagi ia merasa ada ketidakcocokan dalam hubungannya. Saat itu Comte mengetahui apa yang ia harus lakukan selanjutnya. Kita masuk pada tokoh yang berikut, yaitu Max Weber. Max Weber lahir di Jerman
21 April 1864, meninggal di Munchen, Jerman, 14 Juni 1920 pada umur 56 tahun. Ia adalah seorang ahli politik, ekonomi, geografi, dan sosiolog dari Jerman yang dianggap sebagai salah satu pendiri awal dari ilmu sosiologi administrasi negara modern. Karya utamanya berhubungan dengan rasionalisasi dalam sosiologi agama dan pemerintahan, meski ia sering pula menulis di bidang ekonomi. Karyanya yang paling populer adalah esai yang berjudul Etika Protestan dan Semangat Kapitalisme, yang mengawali penelitiannya tentang sosiologi agama. Weber berpendapat bahwa agama adalah salah satu dalam karyanya yang terkenal lainnya. Weber mendefinisikan negara sebagai sebuah lembaga yang memiliki monopoli dalam menggunakan kekuatan fisik secara sah, sebuah definisi yang menjadi penting dalam studi tentang ilmu politik barat modern. Kita masuk pada perjalanan Max Weber di mana masa kecil dan pendidikan awalnya. Max Weber lahir 5 Mei 1818 dari pasangan Heinrich Marx dan Henriette Presburg. Ia lahir di Buchenges 664, sebuah kota yang saat itu bagian dari provinsi Rheinhessen, kerajaan Prusia. Marx berdarah Yahudi, kakek pihak ibunya adalah seorang rabi Belanda, sementara garis ayahnya meliputi para rabi Trier sejak 1723. Sebuah peran yang diambil oleh kakeknya Mayer Marx, ayahnya yang pada masa kecil disebut sebagai Herschel. Beliau adalah orang pertama dalam keluarganya yang meraih pendidikan menengah dan ia menjadi pengacara dan hidupnya yang relatif makmur dan dalam lingkungan kelas menengah. Dengan keluarganya memiliki sejumlah kebun anggur dan sebagainya. Konsep Max Weber. Yang pertama dalam Etika Protestan dan Semangat Kapitalisme. Yang kedua, Weber mengajukan tesis bahwa etika dan gagasan-gagasan Puritan telah memengaruhi perkembangan kapitalisme. Namun devosi keagamaan biasanya disertai dengan penolakan terhadap urusan-urusan duniawi, termasuk pengejaran akan harta kekayaan. Mengapa hal ini tidak terjadi dengan Protestanisme? Weber membahas apa yang kelihatan sebagai produk ini dalam bukunya. Ia mendefinisikan semangat kapitalisme sebagai gagasan dan kebiasaan yang menunjang pengejaran keuntungan ekonomi secara rasional. Kita masuk pada tokoh yang berikut, yaitu Karl Marx. Karl Marx lahir 5 Mei 1818, meninggal tanggal 14 Maret 1883 pada umur 64 tahun. Beliau adalah seorang filsuf ekonomi, sejarawan, pembuat teori politik, sosiolog, jurnalis, dan sosialis revolusioner asal Jerman. Dia lahir dari keluarga yang kelas menengah. Marx belajar hukum dan filsafat Hegelian. Karena publikasi politiknya, Marx menjadi tak bernegara dan tinggal dalam pengasingan di London, di mana ia tetap mengembangkan pemikirannya dalam kolaborasi dengan pemikir Jerman Friedrich Engels dan menerbitkan tulisan-tulisannya, melakukan riset di ruang baca British Museum. Teori-teori Marx tentang masyarakat. Maksud saya teori-teori Marx, yaitu tentang masyarakat, ekonomi dan politik serta kolektif, dimengerti sebagai Marxisme. Menyatakan bahwa umat manusia berkembang konflik antara kelas pemerintahan atau dikenal sebagai bourgeois yang mengendalikan alat produksi dan kelas buruh atau dikenal sebagai proletariat yang dapat diperalat dengan menjual tenaga buruh mereka sebagai balasan untuk upah. Marx dianggap sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah manusia dan karyanya dipuji sekaligus dikritik
karyanya adalah ekonomi menjadi dasar bagi sebagian besar pemahaman tenaga kerja pada saat ini dan hubungannya dengan modal dan kemudian pemikiran ekonomi. Konsep Marx. Yang pertama, manifesto komunis. Yang kedua, yang berikut manifesto ini pertama kali diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia pada tahun 1924 oleh Partondo dan kemudian oleh seorang yang memakai nama Pena. Yang berikut, akan tetapi setelah diteliti ternyata masih ditemukan banyak kesalahan dalam menerjemahkan yang telah ada sehingga pembuat terjemahan manifesto ini terus direvisi. Kita masuk pada tokoh yang berikut yaitu Emile Durkheim. Emile Durkheim lahir 15 April 1858, meninggal 15 November 1917 pada umur 59 tahun. Beliau dikenal sebagai salah satu pencetus sosiologi modern. Ia mendirikan fakultas sosiologi pertama di sebuah universitas Eropa pada tahun 1895 dan menerbitkan salah satu jurnal pertama yang diabdikan kepada ilmu sosial. Durkheim dilahirkan di Epinal, Prancis dan terletak di Lorraine. Pada tahun 1890-an adalah masa kreatif Durkheim. Pada 1893 ia menerbitkan Pembagian Kerja dalam Masyarakat, pernyataan dasar tentang hakikat masyarakat manusia dan perkembangannya. Pada tahun 1895 ia menerbitkan aturan-aturan metode sosiologis. Di dalam bukunya Durkheim, Pembagian Kerja dalam Masyarakat, maksud saya dalam bukunya Durkheim ia menjelaskan adanya pembagian kerja dalam masyarakat. Durkheim meneliti bagaimana tatanan sosial pertahanan dalam berbagai bentuk masyarakat. Ia memusatkan perhatian pada pembagian kerja dan meneliti bagaimana hal itu berbeda dalam masyarakat tradisional dan masyarakat modern. Durkheim belakangan mengembangkan konsep tentang anomia dalam bunuh diri yang diterbitkan pada 1897. Dalam bukunya ini ia meneliti berbagai tingkat bunuh diri di antara orang-orang Protestan dan Katolik dan menjelaskan bahwa kontrol sosial yang lebih tinggi di antara orang Katolik menghasilkan tingkat bunuh diri yang lebih rendah. Menurut Durkheim, orang mempunyai suatu tingkat keterkaitan tertentu terhadap kelompok-kelompok mereka yang disebutkan integrasi sosial. Tingkat integrasi sosial yang secara absolut tinggi atau rendah dapat menghasilkan bertambahnya tingkat bunuh diri. Tingkat yang rendah menghasilkan hal ini karena rendahnya integrasi sosial menghasilkan masyarakat yang tidak terorganisasi. Yang berikut terinspirasi Immanuel Kant. Baik, demikianlah penjelasan saya mengenai 4 tokoh teori sosiologi klasik. Semoga apa yang saya jelaskan bisa bermanfaat bagi para pendengar sekalian. Terima kasih dan sampai jumpa.